Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska Riau. Pada hari ini akan menjelaskan apa itu selective mutism serta speech delay. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu yang pertama saya Muhammad Musyari Fauzan. Kemudian ada Evi Nursalisa, kemudian ada Salmi. Nah, masuk ke dalam sejarah selective mutism pada tahun 1877. Selective mutism disebut sebagai apasia voluntaria. Nah, pada tahun 1980, selective mutism atau SM masuk dalam DSM. Nah, selective mutism digambarkan sebagai penolakan secara terus-menerus untuk berbicara di hampir semua situasi sosial, meskipun kemampuan berbicaranya normal. Nah, pada tahun 1994, Sue Newman, salah satu pendiri Selective Mutism Foundation, meminta agar edisi keempat DSM mencerminkan perubahan nama dari Selection Mutism menjadi Selective Mutism dan menggambarkan gangguan tersebut sebagai kegagalan untuk berbicara. Nah, definisi menurut Anggraini 2016, Kamus Psikologi mengatakan selective mutism yaitu hambatan emosional yang mengakibatkan ketidakmampuan volunter maupun non-volunter untuk berbicara. Kemudian di Kamus Konseling mengatakan selective mutism yaitu berkurangnya kemampuan untuk berbicara karena pengaruh ketakutan. Kemudian ada DRA Maike S. Teja Saputra MSI. Anak SM hanya pada lingkungan yang tidak membuatnya nyaman, ia akan menjadi pendiam atau tidak mampu berbicara. Nah, kesimpulannya, anak selective mutism yaitu anak yang biasanya banyak berbicara, kemudian tiba-tiba tidak dapat berbicara karena merasa cemas dan ketidaknyamanan dengan lingkungannya. Nah, ciri-ciri selective mutism atau anak anak selective mutism yaitu yang pertama, menarik atau menutup diri dan kemudian menolak untuk mengikuti petunjuk orang dewasa. Kemudian menghindari situasi yang dapat memicu stres. Kemudian mengeluh sakit kepala atau sakit perut. Kemudian menghindari kontak mata atau tidak tersenyum. Kemudian sulit mengatakan hal-hal sederhana seperti halo atau ucapan terima kasih. Kemudian yang terakhir yaitu kesulitan untuk berada jauh dari orang tua. Nah, ini menurut Anggraini 2016. Nah, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmi. Saya akan melanjutkan pembahasan dan penjelasan dari Fauzan tadi mengenai penyebab selective mutism dan juga sejarah speech delay atau gangguan keterlambatan berbicara. Nah, para ahli belum menemukan definisi yang tepat mengenai penyebab gangguan selective mutism ini. Namun, beberapa ahli menyimpulkan bahwa penyebab dari selective mutism ini berkaitan erat dengan kecemasan atau social phobia atau yang biasa dikenal dengan social anxiety disorder. Nah, menurut Carney, penyebab dari gangguan selective mutism ini disebabkan oleh kecemasan sosial, perilaku menentang, masalah komunikasi yang dapat menyebabkan anak tidak mau berbicara. Menurut Mas Soleh, ada 4 faktor yang menyebabkan anak tidak mau berbicara. Yang pertama itu rasa malu atau rasa kurang percaya diri.
ini dapat menyebabkan anak tidak mau berbicara. Misalnya, ketika anak yang jarang sekali terekspos dengan dunia luar atau jarang bermain di luar pekarangan rumahnya, itu akan merasa malu, canggung, dan juga kurang percaya diri ketika berinteraksi dengan teman sebayanya di sekolah. Yang kedua, anak jarang bermain di luar rumahnya. Nah, kita ketahui bersama anak-anak zaman sekarang itu tuh lebih banyak bermain di rumahnya. Namun bermainnya itu dengan teknologi zaman sekarang seperti dengan gadget gitu. Sehingga dia kurang berinteraksi dengan teman sebayanya, kurang bermain, kurang berinteraksi, dan juga kurang memahami, kurang peduli, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada tahap atau faktor ketiga yang menyebabkan anak tidak mau berbicara itu ialah guru dan orang tua kurang memberikan apresiasi kepada anak ketika anak sudah mau berbicara. Misalnya di rumah, ketika anak sudah bisa berbicara, mengatakan kata tolong atau hal sebagainya, namun orang tua tidak memberikan apresiasi. Misalnya anak mengatakan tolong kepada ibunya, ibu, adik minta tolong dong, tadi adik dapat tugas dari guru di sekolah. Nah, tugasnya itu kayak gini bu, jadi adik belum mengerti, jadi adik minta tolong bantu adik ya bu, gitu. Nah, ketika anak sudah bisa berbicara seperti itu, sudah berani menyatakan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang sedang dipikirkannya, orang tua malah tidak memberikan apresiasi sama sekali. Bukannya membantu, malah orang tua mengatakan kerjakan aja sendiri, itu kan tugas diberikan oleh gurumu untukmu, jadi kerjakan sendiri. Bisa jadi seperti itu. Nah, ya, dari guru di sekolah, misalnya ketika muridnya sudah berani mengungkapkan apa isi hatinya, apa yang dia pikirkan, sudah berani berbicara di depan halayak ramai, seharusnya sebagai guru yang baik dia memberikan apresiasi, entah itu berupa penghargaan atau hadiah atau lain sebagainya. Namun karena kurangnya apresiasi dari guru ini membuat anak tidak mau lagi berbicara di depan halayak ramai. Nanti dia akan berpikir, untuk apa berbicara, toh apa yang saya bicarakan itu tidak dihargai oleh orang lain, kayak gitu. Nah, faktor yang keempat itu ialah orang tua melarang anaknya untuk bermain di luar rumah. Nah, yang tadi kan anak jarang bermain di luar rumah. Nah, yang keempat ini, faktor keempat, anak ingin bermain di luar rumah, ingin berinteraksi dengan dunia luar, bermain dengan teman sebayanya dan lain sebagainya. Namun kedua orang tuanya itu tidak mengizinkan dia keluar rumah. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya mungkin saja orang tuanya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anaknya. Pada suatu kasus ditemukan orang tua yang memiliki anak yang bernama L. Nah, L ini dilarang oleh orang tuanya untuk bermain di luar rumah karena alasan dari orang tuanya itu rumah mereka betul-betul menghadap ke jalan raya besar, sehingga mereka takut terjadi sesuatu yang dapat membahayakan anaknya. Nah, dari kasus L tadi, ketika L berada di rumah bersama keluarganya, dia sangat aktif, antusias. Ketika sepupunya datang bermain ke rumahnya, dia akan mudah berinteraksi dengan sepupunya tersebut. Beda halnya ketika L berada di lingkungan sekolah. Ketika gurunya memberikan pertanyaan, L akan menjawab dengan lirih. Dia akan malu dan kurang percaya diri bahwa apa yang dia jawab tadi dia takut itu sebuah kesalahan. Nah, juga L mengalami kesulitan ketika berinteraksi dengan teman-teman sebayanya yang ada di sekolah. Itu tadi contoh penyebab dari selective mutism yang terjadi pada anak-anak. Selanjutnya saya akan membahas sejarah speech delay. Nah, mengenai definisi speech delay akan dijelaskan secara lebih rinci oleh Evi Nursalisa. Namun saya akan membahas sedikit mengenai speech delay tadi. Speech delay atau gangguan keterlambatan berbicara itu terjadi pada anak-anak yang seharusnya pada usia atau tahap perkembangan usia 1 atau 2 tahun anak bisa berbicara dan juga melakukan hal-hal lainnya, namun karena adanya gangguan tadi, maka anak akan mengalami keterlambatan dalam berbicara. Nah, saya akan membahas mengenai sejarah anak-anak
di dunia yang mengalami speech delay. Antara lain, itu yang pertama ialah Victor, seorang anak Tarzan dalam dunia nyata. Speech delay itu sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, saya akan menjelaskan beberapa kasus mengenai anak-anak pada zaman dahulu yang mengalami keterlambatan berbicara. Di antaranya ialah yang pertama, seorang anak kecil yang bernama Victor, yaitu seorang anak Tarzan dalam dunia nyata. Nah, kita ketahui bersama atau biasa kita lihat atau kita tonton dalam sebuah film, ada seorang anak manusia yang tinggal bersama hewan-hewan dalam hutan atau yang biasa kita sebut dengan anak Tarzan. Nah, si Victor dalam dunia nyata ini ditemukan oleh para pemburu di sebuah hutan di daerah Saint-Sernin, Prancis. Para pemburu ini menemukan Victor kecil dalam keadaan setengah telanjang, dan ketika mereka bertanya mengenai keadaan Victor tidak memahami pembicaraan atau bahasa yang digunakan oleh para pemburu ini. Dia hanya menggeram seperti geraman harimau atau hewan-hewan lain yang biasa dia perhatikan atau yang biasa ada di sekitarnya gitu. Nah, hal ini disebabkan karena Victor tidak terekspos bahasa atau pembicaraan bersama manusia, dan karena ini dia tinggal bersama hewan sehingga dia lebih memahami bahasa binatang atau bahasa hewan-hewan yang ada di sekitarnya dibandingkan bahasa manusia. Yang kedua itu Geni, seorang gadis kecil yang hidup dalam isolasi. Geni, seorang gadis kecil, hidup dalam isolasi ayah kandungnya sendiri. Ia ditempatkan atau diisolasi dalam sebuah kamar yang ada di rumahnya. Geni kecil tinggal bersama ayahnya. Ayahnya memberikannya makan setiap hari, namun sama sekali tidak pernah berbicara atau memberikan bahasa apapun terhadap Geni, sehingga Geni merasa sunyi, tidak mengenali apapun dan tidak mengetahui kehidupan dunia luar. Ayah Geni hanya memberikan Geni mainan berupa majalah-majalah bekas, jas hujan plastik, atau kontainer-kontainer kosong. Sehingga akhirnya ibu Geni berhasil membawa Geni keluar dari kamar isolasi tersebut dan menyatakan bahwa pada usia 20 bulan Geni pernah terekspos bahasa dan mampu berbahasa atau memahami bahasa dari orang-orang sekitarnya. Menurut para ahli, kemungkinan besar Geni lupa atau hilang kemampuan untuk berbicara itu karena hampir 12 tahun lamanya dia hidup dalam kesunyian, tidak terekspos bahasa dan terhindar dari dunia luar, sehingga sangat sulit bagi Geni untuk kembali mengenal bahasa atau pembicaraan dari orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga itu mengenai Isabel yang hidup dengan seorang ibu yang tunawicara. Isabel dan ibunya diisolasi dalam sebuah rumah yang jauh dari keramaian, gelap, terisolasi, dan juga pengap. Ibu dari Isabel ini itu tunawicara. Ibu Isabel mengalami cedera otak ketika berusia 2 tahun dan ia tidak bisa berbicara semenjak usia 2 tahun tersebut. Namun ketika dia berusia 22 tahun, dia melahirkan seorang anak, dan ketika dia telah melahirkan anak tersebut, dia dan bayinya dibawa ke rumah pengap tersebut dan diisolasi di sana sampai anaknya berusia 6,5 tahun. Ibu dari Isabel ini berinteraksi dengan anaknya atau dengan orang lain hanya dengan bahasa tubuh yang dia buat sendiri, sehingga Isabel kecil tidak mengerti bahasa pembicaraan dan juga cara berinteraksi dengan orang lain ataupun ibu kandungnya sendiri. Sampai pada akhirnya ibu Isabel ini berhasil membawa anaknya dan juga dirinya keluar dari rumah atau tempat yang pengap tersebut. Selanjutnya yang keempat itu mengenai Chelsea yang baru belajar berbicara ketika sudah berusia 32 tahun. Hal ini disebabkan karena kesalahan diagnosa yang diberikan oleh dokter ketika
Chelsea lahir. Ketika Chelsea lahir, dokter mendiagnosa bahwa Chelsea kecil tidak bisa mendengar atau disebut dengan tunarungu. Maka kedua orang tua Chelsea yang notabene tidak kurang ilmu, tinggal di pedesaan dan minim informasi, mereka hanya percaya-percaya saja terhadap apa yang dikatakan oleh dokter, sehingga mereka membawa Chelsea pulang dan selama 32 tahun lamanya Chelsea tidak berbicara dan berinteraksi dengan orang lainnya. Namun kedua orang tuanya juga sering berbahasa dan berbicara kepadanya. Hingga pada akhirnya Chelsea mencoba tes pendengarannya sendiri dan ditemukan bahwa telinga kanan Chelsea itu dapat mendengar dan tidak kedua telinganya itu mengalami ketulian, hanya telinga kirinya saja yang mengalami kerusakan dan tidak bisa mendengar. Hingga pada akhirnya Chelsea dibawa kembali ke dokter dan dari diagnosa dokter yang berbeda itu ditemukan bahwa telinga kanan Chelsea bisa berfungsi dengan baik dan dapat mendengar dengan baik. Akhirnya Chelsea belajar bahasa dan bisa membaca serta berbicara. Beruntungnya Chelsea berada dalam lingkungan keluarga yang baik, pengertian dan sayang padanya, sehingga Chelsea tidak merasa diisolasi atau dijauhkan dengan dunianya. Selanjutnya yang kelima itu mengenai kisah seorang anak yang bernama Oksana yang hidup dengan seekor anjing. Pada tahun 1983, Oksiana kecil dilahirkan dari kedua orang tua yang notabene pecandu alkohol. Nah, pada usia 3 tahun, Oksiana kecil itu merangkak keluar dari rumahnya menuju kandang anjing. Nah, tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Sejak saat itu, sejak usia 3 tahun hingga 5 tahun lamanya, Oksiana kecil hidup bersama anjing. Anjing itulah yang memberi Oksiana makan dan juga hanya dengan anjing tersebut Oksiana berinteraksi. Setelah 5 tahun hidup bersama anjing, akhirnya Oksiana kecil dibawa keluar oleh orang lain. Namun ketika telah keluar dari tempat tersebut, Oksiana kecil tidak bisa berbicara, tidak bisa berbahasa, dan mengerti pembicaraan dari orang lain. Hal ini disebabkan karena selama 5 tahun lamanya Oksiana kecil itu hidup dengan anjing. Jadi dia hanya mengerti bahasa anjing, perilaku dan tingkah laku anjing, dan dia sama sekali tidak mengerti bahasa atau pembicaraan lain di luar dari bahasa anjing tersebut. Pada saat Oksiana berusia 19 tahun, Oksiana akhirnya bisa berbicara sederhana, berkata-kata dengan lumayan baik dan bisa dimengerti oleh orang lain. Namun Oksiana tidak bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain atau dengan orang-orang yang berada di lingkungannya. Nah, itulah beberapa kasus yang terjadi pada anak-anak yang mengalami speech delay atau gangguan keterlambatan berbicara. Dari beberapa kasus tersebut terdapat kesamaan, yaitu sama-sama tidak terekspos atau tidak terpapar bahasa. Nah, orang tua kurang perhatian dan juga anak-anak zaman dahulu itu diisolasi, dikurung supaya terhindar dari dunia luar. Sedangkan anak-anak zaman sekarang itu terisolasi dengan kecanggihan atau perkembangan dari teknologi seperti gadget. Anak-anak zaman sekarang itu terisolasi di dalam rumah dengan bermain gadget, bermain game online dan lain sebagainya, sehingga komunikasi antara anak dengan orang tua itu berkurang atau sama sekali tidak ada. Hal inilah yang menyebabkan anak-anak zaman sekarang mengalami speech delay atau gangguan keterlambatan berbicara. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Evi Nursalisa. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Nursalisa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya itu mengenai tentang speech delay. Yang mana di penjelasan sebelumnya itu telah dijelaskan sejarah dari speech delay. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu speech delay,
Kemudian selain itu saya juga akan menjelaskan bagaimana ciri-cirinya dan apa saja penyebab anak-anak itu terkena gangguan speech delay. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pengertian dari speech delay. Nah, untuk pengertian dari speech delay sendiri ini, speech delay ini bisa diartikan adalah anak-anak yang mengalami gangguan sulit untuk mengutarakan perasaan atau keinginannya kepada orang lain. Nah, kenapa anak-anak itu sulit untuk mengutarakan keinginan dan perasaannya kepada orang lain? Dikarenakan anak-anak itu tidak mampu berbicara dengan jelas. Selain itu, kosakata yang digunakannya pun sulit untuk dimengerti oleh orang lain. Yang mana kosakata yang digunakannya itu tidak sesuai dengan umur yang seharusnya. Misalkan, anak-anak yang seharusnya sudah mampu berbicara dengan jelas, namun ia masih menggunakan kosakata yang sulit dimengerti oleh lingkungan sekitarnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih ciri-ciri anak-anak itu dikatakan terkena gangguan speech delay. Nah, di sini kami menemukan ada 6 ciri anak-anak yang dikatakan yang mengalami gangguan speech delay. Untuk yang pertama itu adalah yang mana anak-anak yang mengalami gangguan speech delay ini dia cenderung pendiam. Jadi, anak-anak itu tidak banyak berbicara dengan lingkungan sekitar. Misalkan ketika bermain dia tidak banyak berbicara. Nah, untuk ciri yang kedua itu adalah anak-anak yang mengalami gangguan speech delay ini bicaranya tuh belum lancar. Kayak misalkan dia ingin mengutarakan sesuatu tetapi bahasa yang digunakannya itu masih membuat orang sekitarnya bingung. Untuk yang selanjutnya itu, untuk yang ketiga itu adalah kurangnya penguasaan kosakata, kemudian selain itu pengucapan kata-kata yang masih keliru. Kayak misalkan pengungkapan kata-kata yang masih keliru, misalkan dia ingin mengatakan sendok tetapi dikatakannya endo, atau hal-hal yang sulit untuk dimengerti orang sekitarnya. Nah, selain itu untuk ciri yang selanjutnya itu adalah ia mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak jelas. Nah, misalkan mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak jelas ini, ia mengungkapkan kalimat itu tidak sesuai dengan SPOK-nya. Misalkan dia ngomongnya masih terbalik-balik atau lainnya. Nah, untuk ciri yang selanjutnya itu adalah anak-anak dikatakan mengalami gangguan speech delay ini adalah ketika anak-anak tersebut masih menggunakan kata-kata yang cadel. Masih menggunakan kata-kata yang cadel yang misalkan pada umurnya itu seharusnya dia sudah mampu mengucapkan kata-kata itu dengan jelas. Misalkan gini, ia ingin mengucapkan kata kapal, tetapi ia mengatakannya itu dengan kata tapal. Misalkan lagi ia ingin mengucapkan kata lari, tapi ia mengucapkannya dengan kata lai atau kata yang lainnya. Nah, untuk yang ciri selanjutnya itu, untuk ciri yang keenam, yaitu anak-anak yang mengalami gangguan speech delay, ia tidak mampu fokus atau tidak mampu untuk berkonsentrasi dalam waktu yang lama. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih penyebab anak itu bisa terkena gangguan speech delay. Nah, untuk penyebab yang pertama itu adalah yang mana penyebabnya itu adalah kecerdasan. Yaitu anak-anak yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata itu cenderung menyendiri, sehingga ketika ia sering menyendiri, ia jarang berinteraksi dengan yang lainnya, ia jarang berkomunikasi dengan yang lainnya, sehingga kosakata bahasa yang dikuasainya pun sedikit. Kemudian untuk penyebab yang kedua itu adalah penggunaan bahasa yang kedua. Nah, maksud dari penggunaan bahasa kedua ini adalah orang-orang sekitar atau orang-orang yang berada di lingkungan anak-anak tersebut sudah memperkenalkan bahasa kedua selain bahasa ibu kepada anaknya. Misalkan anak-anak yang masih dalam fase belajar bahasa tetapi sudah dikenalkan dalam bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Kan alangkah lebih bagusnya anak-anak yang masih dalam tahap belajar itu ia lebih dahulu menguasai bahasa ibunya, baru diperkenalkan dengan bahasa-bahasa yang asing. Nah, untuk penyebab yang ketiga itu adalah gaya bicara atau model yang berada di lingkungan sekitar.
Nah, untuk gaya bicara atau model ini juga orang-orang dewasa atau orang-orang yang berada di lingkungannya itu mengajak anak-anak itu berbicara menggunakan bahasa atau menggunakan dialek yang benar atau tidak. Misalkan, terkadang kan kita sering nih mentang-mentang ngomongnya sama anak kecil, kemudian kita anak kecil itu kan memang masih cadel. Kemudian kita menanyakannya tuh pun mengikuti bahasa-bahasa cadelnya. Kayak misalkan kita menanya, "Adik udah makan?" gitu kan. Tuh kita nanya, "Adik udah mamam?" Itu merupakan salah satu penyebab anak itu bisa terkena speech delay. Jadi anak-anak tuh nggak mengenal bahasa yang benarnya tuh kayak apa gitu, karena role model yang berada di sekitarnya itu menggunakan bahasa yang dia ketahui itu seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu, penyebab selanjutnya itu adalah hubungan keluarga. Nah, ketika sebuah keluarga itu hubungannya sangat romantis, maksudnya romantis ini nih hubungannya rukun, tidak ada konflik antar keluarga gitu. Jadi ketika keluarga itu saling mendukung, keluarga itu saling perhatian, itu tuh akan mampu mengurangi anak-anak terkena gangguan speech delay. Jadi keluarganya tuh sering mengajak cerita bersama, sering berkumpul bersama, sering mengajak anak berbicara. Itu bisa mengurangi, itu tidak akan menjadi penyebab dari speech delay. Nah, untuk yang selanjutnya itu penyebab yang terakhir itu adalah kesehatan. Nah, kenapa? Karena ketika seorang anak itu sehat, ia akan mudah dalam belajar. Misalkan gini, misalkan anak itu kondisi fisiknya sehat, jadi ia terus semangat untuk belajar. Kalau misalkan kondisi kesehatan anak itu tidak bagus, ketika diajak berbicara ia merasa lemas, kemudian ia merasa malas, atau pokoknya kalau kondisi fisiknya itu mempengaruhi proses belajar dia gitu, proses semangat belajar dia gitu. Nah, jadi itulah beberapa penyebab. Itu ada 5 penyebab anak itu bisa terkena speech delay. Nah, saya rasa sekian presentasi dari saya mengenai apa sih mengenai pengertian speech delay, kemudian mengenai ciri-ciri dan mengenai penyebabnya. Nah, untuk selanjutnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.